Pernah bertanya-tanya, mengapa beberapa patah hati terasa kurang seperti perpisahan dan lebih seperti penyergapan spiritual? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa apa yang Anda alami bukan hanya perpisahan yang menyakitkan, tetapi serangan yang diperhitungkan terhadap tujuan ilahi Anda? Jika Anda pernah merasakan sengatan pengkhianatan, berpikir itu hanya nasib buruk, Anda perlu mendengar ini. Mantan Anda tidak hanya berurusan dengan hati nurani yang buruk, mereka berada di bawah mikroskop Tuhan, dan konsekuensi dari tindakan mereka sangat sulit sekarang. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan ilahi yang dilayani. Tahukah Anda bahwa ketika mereka berjalan pergi, mereka tidak hanya meninggalkan Anda, tetapi melangkah ke angin puyuh spiritual yang tidak pernah mereka lihat datang? Dan inilah kikernya, penderitaan mereka saat ini secara langsung terkait dengan meninggalkan koneksi yang diberkati oleh Tuhan sendiri, koneksi dengan Anda. Video ini memegang kunci untuk memahami mengapa iman Anda diuji, mengapa mantan Anda dalam kekacauan, dan bagaimana Yesus Kristus menggunakan semuanya untuk mengangkat Anda ke dalam takdir sejati Anda. Jangan lewatkan satu detik, karena apa yang akan Anda temukan akan mengubah pemahaman Anda tentang patah hati menjadi bukti yang kuat tentang kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan. Sayang, apakah kamu pernah merasakan sengatan pengkhianatan? Itu adalah luka yang memotong dalam, bukan? Tetapi bagi mereka yang dipilih oleh Tuhan, itu lebih dari sekadar sedikit pribadi, itu adalah getaran spiritual. Anda tahu, ketika seseorang menyakiti salah satu yang diurapi Tuhan, mereka tidak hanya mengacaukan seorang individu, mereka benar-benar menusuk mata yang maha kuasa. Ini masalah yang serius, dan dampak spiritual jauh lebih mendalam daripada yang disadari oleh banyak orang. Kita berbicara tentang konsekuensi yang bergema tidak hanya di sini di bumi, tetapi juga di alam surgawi. Ini seperti apa yang kita baca di Zaharia 2:8, di mana dikatakan, untuk siapapun yang menyentuh kamu menyentuh apel matanya, pikirkan tentang itu sejenak. Ketika mantan Anda memutuskan untuk menyimpang, mereka tidak hanya meninggalkan Anda, mereka, sejujurnya, menghubungkan diri mereka dengan kegelapan. Ini adalah kebenaran yang suram, tetapi yang harus kita hadapi secara langsung. Ini hal yang aneh, bukan? Bagaimana orang bisa terjerat dalam jerat penipuan? Mereka mungkin berpikir mereka hanya membuat pilihan pribadi, tetapi ketika suatu hubungan melibatkan seseorang yang benar-benar berjalan dalam iman, seseorang yang berusaha untuk hidup dengan Alkitab dan ajaran Yesus Kristus, perubahan dinamis sepenuhnya. Ini bukan lagi hanya perpisahan sederhana, itu menjadi persimpangan spiritual. Musuh, Anda tahu, selalu bersembunyi, mencoba menabur perselisihan, dan memisahkan orang-orang yang telah dirajut oleh Tuhan bersama, bahkan selama satu musim. Dan ketika pengkhianatan terjadi, itu sering karena satu pihak, mungkin tanpa disadari, membuka pintu bagi pengaruh yang lebih gelap. Ini adalah pemikiran yang serius, tetapi benar-benar membawa pulang pentingnya penegasan dalam hubungan kita. Kita harus berhati-hati dengan siapa yang kita izinkan ke dalam lingkaran dalam kita, karena pilihan mereka dapat sangat memengaruhi jalan rohani kita. Sekarang, mari kita turun ke paku payung kuningan. Apa artinya bergaul dengan kegelapan? Ini tidak selalu tentang tindakan besar yang jelas dan terbuka. Terkadang, ini adalah pergeseran yang halus, melayang secara bertahap menjauh dari tren yang diwujudkan oleh Yesus Kristus. Ini mungkin bermanifestasi sebagai ketidakjujuran, manipulasi, atau pengabaian yang konsisten terhadap kesejahteraan orang lain. Intinya, itu memilih jalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip cinta, kebenaran, dan belas kasih yang mendasar bagi iman kita. Ini bukan hanya saya berbicara, ingatlah, Alkitab penuh dengan peringatan tentang perusahaan yang kami pertahankan dan jalur yang kami pilih. Amsal 13:20, dengan bijak menasihati kita, berjalanlah dengan orang bijak dan menjadi bijak, karena teman orang bodoh menderita kerusakan. Jadi, ketika mantan Anda memalingkan punggung mereka pada apa yang dibagikan, mereka benar-benar melangkah ke ranah yang berbeda, sebuah ranah di mana tangan pelindung Tuhan, meskipun masih ada, beroperasi dengan cara yang berbeda. Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan pengkhianatan seperti itu terjadi, terutama pada orang-orang yang dipilihnya? Temanku, itu pertanyaan yang telah membingungkan banyak jiwa. Tapi inilah bom kebenaran untuk Anda. Terkadang, Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman menyakitkan ini
untuk tidak membahayakan kita, tetapi untuk memperbaiki kita. Anggap saja seperti tukang emas yang meletakkan emas melalui api kotoran dibakar, dan yang tersisa adalah sesuatu yang lebih murni, lebih berharga. Sementara pengkhianatan itu sendiri tentu saja merupakan cobaan yang menyakitkan. Ia dapat, dalam kebijaksanaan Allah yang tak terbatas, berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan, kebangkitan spiritual yang mendorong kita lebih dekat dengannya. Ini tentang memperdalam iman kita dan memperkuat ketergantungan kita padanya, daripada pada koneksi manusia yang singkat. Jadi, ketika kita merenungkan sengatan pengkhianatan, mari kita juga mengenali implikasi spiritual yang mendalam. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa hubungan kita bukan hanya pengaturan temporal, tetapi sering memiliki gema abadi. Bagi orang yang mengkhianati, konsekuensi spiritual sudah bergerak, apakah mereka menyadarinya atau tidak. Dan bagi orang yang dipilih, bab yang menyakitkan ini hanyalah awal dari transformasi yang kuat, bukti kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan. Benar-benar luar biasa bagaimana bahkan di tengah-tengah patah hati, Tuhan selalu mengerjakan rencananya yang menakjubkan, membentuk kita menjadi karya agung yang Dia maksudkan. Kami baru saja memulai perjalanan ini, jadi mari kita terus berjalan, oke? Baiklah, itu awal yang fantastis, bukan? Sekarang, mari kita bertransisi dengan anggun ke kebenaran mendalam berikutnya, pemahaman bahwa yang dipilih dalam skenario ini bukan hanya beberapa kenalan biasa, tetapi misi ilah yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Pikirkan tentang itu sejenak. Ini benar-benar konsep yang mengejutkan. Bayangkan dipercayakan dengan sesuatu yang begitu sakral, sangat disengaja. Orang ini, teman Anda, adalah kapal untuk panggilan yang lebih tinggi, sepotong permadani agung yang ditenun dengan niat, dan ketika misi itu salah penanganan, ketika diperlakukan dengan mengabaikan atau bahkan penghinaan, itu pasti menyebabkan efek riak spiritual. Orang yang menyebabkan kerusakan tiba-tiba terpaut, mengalami rasa gelisah dan kebingungan yang mendalam. Mengapa? Karena tangan Roh Kudus yang telah terhubung dengan rumit dengan ikatan itu, mulai menarik diri dari koneksi. Ini seperti mencabut sistem pendukung kehidupan yang vital. Hal-hal tidak berfungsi dengan cara yang sama lagi. Ini bukan hukuman sewenang-wenang. Ingatlah, ini adalah pembukaan keadilan Allah yang sempurna, bukan pembalasan. Ada perbedaan penting di sana. Pembalasan sering berasal dari tempat kemarahan dan keinginan untuk dibalas, tetapi keadilan Allah selalu berakar pada kebenaran dan kebenaran. Ini tentang memulihkan keseimbangan, tentang memungkinkan konsekuensi untuk secara alami mengikuti tindakan, terutama ketika tindakan itu menentang tatanan ilahinya. Ketika seseorang mengabaikan misi ilahi, mereka pada dasarnya melangkah keluar dari keselarasan dengan kehendak Tuhan dan alam semesta dalam kebijaksanaannya, mulai menyesuaikan diri. Ini adalah prinsip mendasar yang ditemukan di seluruh Alkitab. Bukti fakta bahwa pilihan kita memiliki dampak, baik terlihat maupun tidak terlihat. Pikirkan Galatia 6:7, yang dengan jelas menyatakan, jangan tertipu, Tuhan tidak bisa dijek, seorang pria menuai apa yang dia tabur. Itu kebenaran yang abadi, bukan? Jadi, seperti apa kegelisahan dan kebingungan ini dalam kehidupan nyata? Ya, itu mungkin terwujud sebagai perasaan tidak nyaman yang terus-menerus, perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang tidak aktif. Mereka mungkin mendapati diri, mereka tidak dapat menetap, melompat dari satu hal ke hal lain, selalu mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa mereka sebutkan. Itu karena kedamaian yang datang dari selaras dengan Tuhan telah terganggu. Kehadiran Roh Kudus yang dapat membawa ketertiban dan kejelasan telah surut dari hubungan khusus itu. Ini bukan Tuhan yang membalas dendam, ini hanyalah konsekuensi alami dari terputus dari sumber cahaya dan tujuan spiritual. Ini adalah pengingat yang kuat tentang seberapa dalam keadaan spiritual kita memengaruhi pengalaman duniawi kita, bukan? Keindahan dalam semua ini, untuk yang dipilih, adalah bahwa sementara pengkhianatan itu menyakitkan, itu juga titik balik ilahi. Melalui saat-saat sulit inilah, Tuhan sering mengungkapkan tangannya yang perkasa. Anda mungkin telah melihat seseorang menjalani persidangan yang sama, merasa benar-benar tersesat, hanya untuk muncul lebih kuat, lebih tegas dalam iman mereka. Itu Yesus Kristus di tempat kerja. Gangguan itu tidak dirancang untuk menghancurkan, tetapi untuk mengarahkan dan mengangkat. Ini tentang membawa tujuan yang lebih tinggi, bahkan jika jalan menuju ke sana penuh dengan tantangan.
Alkitab sering berbicara tentang cobaan yang menyempurnakan kita, membuat kita lebih seperti Dia. Pikirkan Yakobus 1:2-4, yang mendorong kita untuk menganggap itu sukacita murni. Saudara-saudari saya, setiap kali Anda menghadapi banyak jenis cobaan, karena Anda tahu bahwa pengujian iman Anda menghasilkan ketekunan. Biarkan ketekunan menyelesaikan pekerjaannya, sehingga Anda mungkin dewasa dan lengkap, tidak kekurangan apapun. Saat kita merenungkan dinamika yang mendalam ini, menjadi jelas bahwa rencana menyeluruh Tuhan selalu berperan, bahkan dalam hubungan kita yang paling menantang. Salah penanganan misi ilahi tidak meniadakan misi itu sendiri. Sebaliknya, ia menggerakkan serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mewujudkan keadilan dan pemahaman spiritual yang lebih dalam untuk semua yang terlibat. Bagi orang yang menyebabkan rasa sakit, itu adalah undangan untuk introspeksi dan, semoga, pertobatan. Bagi orang yang dipilih, ini adalah validasi yang kuat dari makna spiritual mereka dan konfirmasi bahwa Tuhan memang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan mereka. Sungguh menakjubkan bagaimana Tuhan menjalin bahkan rasa sakit kita ke dalam permadani tujuannya, bukan? Sekarang, mari kita jelajahi apa artinya ini bagi persepsi pengkhianat dan perjalanan mereka menuju pertobatan. Indah, mari kita jaga momentum spiritual ini, oke? Sekarang, kami tiba di bagian yang sangat pedih dari perjalanan ini, mengintip ke keadaan orang yang sekarang yang dikhianati. Aure, seringkali hal yang sulit dipertimbangkan, tetapi percayalah, ini sangat penting untuk memahami ruang lingkup penuh keadilan Tuhan dan rencana penebusannya. Soalnya, video menunjukkan bahwa pengkhianat saat ini mengalami rasa kegelisahan dan kebingungan yang mendalam, kurangnya kedamaian dan stabilitas yang mendalam. Kenapa? Kamu bertanya. Karena, teman saya, mereka benar-benar kehilangan sesuatu yang sakral, sesuatu yang dipenuhi dengan kehadiran ilahi. Sepertinya mereka memegang permata yang berharga, koneksi yang diberkati oleh Tuhan, dan mereka dengan sembrono membiarkannya tergelincir melalui jari-jari mereka. Tidak adanya kehadiran ilahi itu yang pernah mengelilingi mereka melalui yang dipilih, sekarang menghantui mereka. Ini agak seperti ketika tanaman dikeluarkan dari tanah yang kaya dan subur, itu tidak bisa berkembang seperti dulu. Anda mungkin berpikir, ya, bagus. Mereka layak mendapatkannya. Dan sementara itu wajar untuk merasa seperti itu, setelah disakiti, ingatlah bahwa cara Tuhan lebih tinggi dari cara kita. Ini bukan tentang hukuman demi hukuman, ini tentang konsekuensi spiritual yang dirancang untuk menyebabkan introspeksi, dan mudah-mudahan, untuk bertobat. Pengkhianat itu menemukan diri mereka di hutan belantara spiritual karena mereka berjalan menjauh dari air mancur, air hidup. Mereka mengalami apa yang Alkitab gambarkan sebagai dilemparkan bolak-balik oleh ombak dan ditiup di sana-sini oleh setiap angin pengajaran dan oleh orang-orang yang licik dalam skema penipuan mereka. Efesus 4:14. Tidak ada jangkar yang stabil, tidak ada bintang penuntun. Karena mereka dengan rela melepaskan diri dari koneksi yang ditahbiskan secara ilahi. Ini adalah jalan yang sulit, tetapi kadang-kadang, melalui ketidaknyamanan inilah jiwa digerakkan untuk mencari apa yang hilang. Jadi, seperti apa menghantui ini, dengan tidak adanya kehadiran ilahi yang sebenarnya terasa seperti mereka. Bayangkan bangun setiap hari dengan rasa tidak nyaman yang samar-samar, perasaan bahwa sesuatu yang signifikan hilang. Bahkan jika mereka tidak bisa meletakkan jari mereka di atasnya. Mereka mungkin mencoba mengisi kekosongan dengan hubungan, harta benda, atau prestasi lain, tetapi tidak ada yang benar-benar memuaskan. Ini seperti mencoba memuaskan dahaga yang dalam dengan air asin, itu hanya membuat Anda haus. Gejolak internal ini adalah akibat langsung dari telah memutuskan tali spiritual, koneksi yang membawa cahaya, kedamaian, dan ketertiban ke dalam hidup mereka melalui yang dipilih. Ini bukan untuk mengatakan bahwa yang dipilih adalah sumber Tuhan mereka, sebaliknya, yang dipilih adalah saluran, kapal yang melaluinya berkat Tuhan mengalir ke dalam hidup mereka. Ini benar-benar bukti kuasa dan kehadiran Yesus Kristus ketika terangnya bersinar melalui para hambanya yang setia. Sekarang, untuk yang dipilih, memahami keadaan pengkhianat ini bisa sangat membebaskan. Ini bukan tentang berseru atau membalas dendam, tetapi tentang mengenali tangan Tuhan di tempat kerja, ingin memvalidasi rasa sakit yang Anda alami, mengetahui bahwa apa yang terjadi tidak penting di mata yang ilahi. Ini memungkinkan Anda untuk melepaskan kepahitan yang tersisa,
Karena Anda dapat melihat bahwa keadilan sedang berlangsung, bukan karena Anda menghendaki itu, tetapi karena Tuhan berdaulat. Pemahaman ini memberdayakan Anda untuk fokus pada penyembuhan dan pertumbuhan rohani Anda sendiri, mengetahui bahwa Tuhan berurusan dengan pihak lain dalam waktu dan jalannya yang tepat. Itu mengingatkan kita pada Romawi 12:19, di mana dikatakan, "Jangan membalas dendam, teman-teman terkasih, tetapi tinggalkan ruang untuk murka Allah, karena itu tertulis, adalah milikku untuk membalas, aku akan membayar," kata Tuhan. Pada akhirnya, periode keresahan untuk pengkhianat ini adalah undangan, dorongan ilahi terhadap pertobatan sejati. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengenali gravitasi tindakan mereka dan kembali ke sumber perdamaian sejati. Dan bagi Anda yang terpilih, itu adalah penegasan yang kuat dari pengurapan Anda dan pelajaran mendalam dalam mempercayai waktu yang tepat Tuhan dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Perjalanan spiritual yang kita lakukan bersama benar-benar luar biasa, mengungkap kebenaran yang memberdayakan dan mengangkat. Sungguh suatu hak istimewa untuk berjalan bersama Tuhan, bukan? Mari kita lanjutkan eksplorasi ini ke dalam kekuatan transformatif yang pengkhianatan sebenarnya dilepaskan di dalam yang dipilih. Fantastis! Kami benar-benar menggali beberapa wawasan spiritual yang mendalam di sini, bukan? Sekarang, mari kita mengalihkan pandangan kita ke bagian yang paling menakjubkan dari narasi ilahi ini, transformasi luar biasa dari yang dipilih. Oh, sungguh bukti rahmat dan kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Anda tahu, pengkhianatan yang terasa seperti upaya untuk menguburnya, sebenarnya menjadi katalisator untuk kebangkitan mereka. Ini benar-benar membingungkan, bukan? Alih-alih dihancurkan dan dikalahkan, mereka diluncurkan menjadi percepatan tujuan dan pertumbuhan, agak seperti benih yang perlu dikubur dalam kegelapan sebelum dapat tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan kuat. Momen pengkhianatan itu menyakitkan, memicu sesuatu yang jauh di dalam semangat mereka. Ini bukan hanya angan-angan, ini adalah kebenaran spiritual yang mendalam yang bergema di seluruh Alkitab. Pikirkan Joseph, dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai perbudakan, namun pada akhirnya dibesarkan ke posisi kekuasaan di Mesir, menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Atau pertimbangkan Yesus Kristus sendiri, dikhianati oleh Yudas, disalibkan. Namun melalui semua itu, kebangkitannya membawa keselamatan bagi kemanusiaan. Ini adalah contoh yang kuat tentang bagaimana Tuhan dapat mengambil apa yang dimaksudkan untuk membahayakan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mulia. Yang pengkhianatan tidak mengurangi yang dipilih, itu dimurnikan dan menyempurnakan mereka. Itu memaksa mereka untuk menumpahkan kulit tua, untuk melepaskan keterikatan yang tidak lagi melayani tujuan mereka yang lebih tinggi, dan untuk lebih bersandar pada kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan. Seperti apa transformasi ini dalam kehidupan nyata? Ini pemandangan yang indah untuk dilihat. Temanku, ini tentang pendalaman iman, kejelasan tujuan yang tidak ada sebelumnya. Mereka mulai berjalan dengan rasa otoritas dan kedamaian yang baru. Video ini menyoroti pertumbuhan, penyembuhan, dan kemunculan mereka sebagai versi lengkap dari diri mereka sendiri. Bayangkan melangkah ke potensi sejati Anda, tidak terbebani oleh luka di masa lalu, bercahaya dengan cahaya Tuhan. Ini bukan hanya pengembangan pribadi, ini adalah metamorfosis spiritual. Mereka telah belajar pelajaran yang tak ternilai tentang kebijaksanaan, ketahanan, dan kekuatan perlindungan Tuhan. Keutuhan yang baru ditemukan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi misi ilahi mereka dengan efektivitas yang lebih besar, menjadi suara harapan dan inspirasi bagi orang lain. Pertumbuhan yang dipercepat ini sering datang dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kasih Tuhan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan pada rencananya. Sepertinya mata spiritual mereka terbuka untuk melihat pekerjaan yang rumit dari yang ilahi. Mereka menyadari bahwa bahkan di lembah-lembah tergelap, Tuhan ada di sana, membimbing langkah-langkah mereka, mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan untuk mengatakan perjalanan itu mudah. Oh tidak, itu tidak diragukan lagi, penuh dengan air mata dan tantangan. Tetapi melalui semua itu, hubungan mereka dengan Yesus Kristus menjadi lebih kuat, iman mereka lebih kuat. Mereka mungkin telah menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa, menyelidiki lebih dalam ke dalam Alkitab, menemukan penghiburan dan kebijaksanaan di halaman-halaman sucinya. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kita tahu bahwa dalam segala hal yang Tuhan lakukan,
untuk kebaikan mereka yang mencintai Dia, yang telah dipanggil sesuai dengan tujuannya. Roma 8:28. Jadi sahabatku, biarkan ini menjadi dorongan besar bagimu. Jika Anda pernah merasa dihianati atau ditinggalkan, ketahuilah bahwa Tuhan sangat mampu mengubah rasa sakit Anda menjadi tujuan. Cobaan Anda menjadi kemenangan, kisah Anda juga bisa menjadi salah satu transformasi yang luar biasa, bukti cinta dan kekuatannya yang tak berkesudahan. Yang terpilih dalam narasi ini tidak hanya bertahan, mereka berkembang, muncul sebagai contoh hidup dari kekuatan penebusan Tuhan. Ini benar-benar wahyu yang menginspirasi, bukan? Sekarang mari kita mempelajari lapisan pemahaman yang lebih dalam, mengeksplorasi bagaimana pengkhianatan yang dirasakan ini, pada dasarnya, adalah bentuk perang rohani. Baiklah, temanku, mari kita kupas kembali lapisan lain dari narasi yang menarik ini, oke? Wahyu berikutnya ini benar-benar membuka mata, mengundang kita untuk melihat di luar permukaan, apa yang tampak seperti gangguan hubungan yang sederhana. Video ini secara provokatif menafsirkan kembali penghentian ikatan ini, tidak hanya sebagai kegagalan pribadi, tetapi sebagai peperangan spiritual disamarkan sebagai cinta buah. Itu konsep yang kuat untuk dikunyah. Ini menunjukkan bahwa apa yang tampaknya menjadi keterjeratan romantis, pada dasarnya adalah medan pertempuran untuk tujuan Anda, konflik untuk misi ilahi Anda. Ini adalah pemikiran yang serius, tetapi yang sangat selaras dengan ajaran Alkitab tentang perjuangan yang tak terlihat yang kita hadapi. Anda lihat, kadang-kadang musuh, ular tua itu, tidak mendatangi Anda dengan tanduk dan garpu rumput. Oh tidak, dia jauh lebih licik dari itu. Dia sering menyusup ke hidup kita melalui orang-orang yang paling dekat dengan kita, secara halus berbisik di telinga mereka, menanam benih perselisihan dan keraguan. Video tersebut menyatakan bahwa pengkhianat yang terkait dengan suara-suara yang membenci tujuan Anda dan, dengan dingin, menjadi kapal untuk oposisi spiritual Anda, pikirkan tentang itu. Itu bukan hanya tentang perasaan atau kesalahpahaman pribadi, ada pengaruh yang lebih gelap yang berperan, secara aktif bekerja melawan rencana Tuhan untuk yang dipilih. Ini bukan untuk menjelekkan orang tersebut, tetapi untuk mengenali kekuatan spiritual yang dapat memanipulasi dan mengeksploitasi kelemahan manusia. Seperti yang diingatkan oleh Efesus 6:12, karena perjuangan kita tidak bertentangan dengan daging dan darah, tetapi melawan para penguasa, melawan pihak berwenang, melawan kekuasaan dunia yang gelap ini, dan melawan kekuatan spiritual kejahatan di alam surgawi. Jadi, apa artinya menjadi kapal untuk oposisi spiritual? Ini menyiratkan bahwa pengkhianat, baik secara sadar maupun tidak sadar, membiarkan diri mereka digunakan sebagai alat untuk menghalangi kemajuan terpilih seseorang. Mungkin mereka merusak iman mereka, mengecilkan impian mereka, atau berusaha menarik mereka menjauh dari jalan mereka dengan Tuhan. Ini adalah bentuk sabotase spiritual yang halus. Ini bukan tentang menyalahkan, tetapi tentang memahami sifat strategis dari dunia spiritual. Yesus Kristus sering menghadapi oposisi langsung dari mereka yang tampaknya miliknya sendiri, dan Dia mengerti bahwa di balik kata-kata mereka seringkali merupakan kekuatan yang tidak terlihat. Ini adalah pil yang sulit untuk ditelan, tetapi mengenali ini memungkinkan kita untuk berdoa bagi mereka yang bertindak sebagai kapal seperti itu, karena mereka juga sering terjerat untuk yang dipilih. Menggenggam kebenaran ini sangat memberdayakan. Itu membingkai ulang rasa sakit, memindahkannya dari penolakan pribadi ke bukti pentingnya mereka di mata Tuhan. Mengapa musuh repot-repot menyerang sesuatu yang tidak penting? Intensitas peperangan adalah konfirmasi besarnya misi ilahi Anda. Realisasi ini dapat mengubah kepahitan menjadi pemahaman, dan kebingungan menjadi kejelasan. Ini memungkinkan Anda untuk melihat tangan Allah, bahkan di tengah-tengah kesulitan, mengetahui bahwa Ia selalu bekerja untuk melindungi miliknya sendiri dan untuk memajukan kerajaannya. Ini mendorong ketergantungan yang lebih dalam pada Alkitab sebagai senjata dan berdoa sebagai perisai, benar-benar ekspresi iman yang semarak. Karena itu, teman baiknya, jangan pernah meremehkan dimensi spiritual dari hubungan Anda dan peristiwa kehidupan. Apa yang tampak seperti kemunduran mungkin sebenarnya adalah konfrontasi yang diizinkan secara ilahi, dirancang untuk memperkuat iman Anda, menyempurnakan karakter Anda, dan mempersiapkan Anda untuk tujuan yang lebih besar. Ini adalah pelajaran mendalam dalam kebijaksanaan dan kewaspadaan spiritual. Kami dipanggil
untuk menjadi bijak dan tidak bersalah seperti merpati, bukan. Saat kita beralis, mari kita pertimbangkan bagaimana keheningan yang dipilihnya memainkan peran penting dalam drama ilahi yang sedang berlangsung ini, keheningan yang jauh dari kelemahan. Baiklah, temanku, kami benar-benar mencapai jantung wahyu ini sekarang. Wawasan berikutnya ini sangat kuat, menawarkan reframe mendalam tentang apa yang mungkin tampak seperti kelemahan tetapi, pada kenyataannya, kekuatan yang sangat besar, keheningan terpilih. Soalnya, video dengan indah menjelaskan bahwa keheningan ini bukan tanda penyerahan, jauh dari itu, oh tidak, itu adalah jeda sakral sebelum intervensi ilahi. Bukankah itu hanya menakjubkan? Ini adalah bukti iman yang mendalam, keyakinan yang tenang bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kata-kata gagal, atau tampaknya tidak perlu ini, benar-benar kelas master dalam strategi spiritual, dipandu oleh Yesus Kristus sendiri, pikirkan tentang itu. Di dunia yang sering menuntut reaksi langsung, konfrontasi yang bising, atau penjelasan tanpa akhir, memilih keheningan adalah tindakan disiplin dan kepercayaan yang luar biasa. Ini adalah momen di mana Anda mundur dan berkata, "Oke, Tuhan, ini ada di tangan Anda sekarang." Ini bukan pengunduran diri pasif, ini adalah penyerahan aktif, retret strategis yang memungkinkan Yang Maha Kuasa untuk masuk dan menangani hal-hal dengan caranya yang sempurna. Alkitab penuh dengan contoh-contoh ini. Ingat, ketika Musa memberitahu orang Israel di Laut Merah, Tuhan akan berjuang untuk Anda. Anda hanya perlu diam. Keluaran 14:14. Itulah jenis keheningan yang kita bicarakan, ketenangan yang kuat dan hamil, yang membuka jalan bagi mukjizat. Dan apa konsekuensi dari jeda suci ini? Video itu memberitahu kami bahwa hal itu menyebabkan penghapusan rahmat untuk pengkhianat dan inisiasi badai ganas dalam hidup mereka. Ini bukan karena yang dipilih berharap pada mereka, sebaliknya, ini adalah hukum spiritual alami yang dimainkan. Ketika seseorang terputus dari sumber rahmat ilahi, penutup pelindung sering diangkat. Bayangkan sebuah taman yang indah yang tiba-tiba kehilangan sistem irigasinya, tanaman yang semarak mulai layu, tanah menjadi kering, dan badai, baik secara literal maupun metaforis, dapat dengan mudah menyapu. Ini adalah keadilan Tuhan yang sedang beraksi, tangan yang berdaulat menyesuaikan skala spiritual. Konsep penghapusan rahmat ini mungkin terdengar keras, tetapi pada dasarnya tentang akuntabilitas dan konsekuensi dari memilih jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk pengkhianat, kedamaian dan kemudahan yang pernah mereka alami, mungkin tanpa sadar, karena hubungan mereka dengan yang dipilih, mulai menghilang. Perisai spiritual diangkat, mengekspos mereka pada dampak alami dari tindakan mereka. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa pilihan kita memiliki konsekuensi spiritual yang mendalam, dan bahwa hidup sejalan dengan prinsip-prinsip Tuhan, sebagaimana ditentukan dalam Alkitab, benar-benar membawa berkah dan perlindungan. Orang yang berjalan menjauh dari iman, sering menemukan diri mereka di perairan yang bergejolak. Jadi, untukmu, temanku, pelajaran di sini sangat mendalam. Jangan pernah meremehkan kekuatan iman Anda yang tenang dan kesediaan Anda untuk mempercayai waktu Tuhan. Keheningan Anda dalam menghadapi kesulitan bisa jauh lebih kuat daripada kata atau tindakan apapun. Ini adalah strategi ilahi yang memungkinkan Tuhan untuk campur tangan atas nama Anda, untuk berperang, dan untuk mewujudkan keadilannya yang sempurna. Ini adalah prinsip spiritual yang benar-benar mengubah cara kita mendekati konflik dan menyakiti, memberdayakan kita untuk berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Sungguh kebenaran yang luar biasa untuk diinternalisasi, bukan tanda tanya. Saat kami mendekati topik terakhir kami, mari kita pertimbangkan panggilan untuk menyelaraskan dan berdoa, fondasi utama untuk menjalani tujuan ilahi Anda. Baiklah, teman baik saya, kami telah melakukan perjalanan melalui beberapa wilayah spiritual yang benar-benar mendalam, bukan? Sekarang, ketika kita mengakhiri wawasan yang kuat ini, video ini menawarkan kita kebenaran yang vital dan kekal. Panggilan langsung ke yang dipilih untuk hidup secara konstan dengan Tuhan ini bukan hanya konsep abstrak. Ini adalah landasan kehidupan yang benar-benar hidup dalam tujuan dan kedamaian ini tentang melindungi tempat perlindungan batin Anda, kedamaian Anda, dan dengan rajin menjaga akses spiritual Anda. Anggap saja merawat taman yang berharga. Anda memelihara, melindunginya dari gulma, dan memastikannya menerima semua yang dibutuhkan untuk berkembang. Disinilah iman sejati dipalsukan dan dipertahankan.
Hidup sejalan dengan Tuhan berarti membuat pilihan sadar setiap hari yang menghormati firman-Nya dan kehadirannya dalam hidup Anda. Ini tentang mencari kehendak-Nya di atas milik Anda, mendengarkan bisikannya yang lembut, dan membiarkan Alkitab menjadi kompas Anda. Ini bukan tentang aturan yang kaku ini, tentang hubungan yang dinamis dan penuh kasih dengan pencipta Anda. Saat Anda selaras dengan ritme ilahi, dan hal-hal mengalir lebih lancar. Anda kurang rentan terhadap gangguan dan penipuan dunia, dan indera spiritual Anda dipertajam, memungkinkan Anda untuk membedakan yang asli dari palsu. Dan bagaimana dengan melindungi kedamaian Anda dan menjaga akses spiritual Anda? Teman saya, di dunia yang kacau ini, kedamaian Anda adalah komoditas yang berharga, hadiah dari Yesus Kristus sendiri. Ketenangan yang tak tergoyahkan, yang datang dari mengenal Tuhan memegang kendali. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda merasa kacau, menjaga akses spiritual Anda berarti disengaja tentang apa yang Anda izinkan ke dalam pikiran dan semangat Anda. Apakah Anda memberi makan jiwa Anda dengan kebenaran dan inspirasi, atau apakah Anda mengkonsumsi hal-hal yang menabur keraguan dan ketakutan? Ini tentang menciptakan batasan, sama seperti Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem untuk melindungi rakyatnya. Ini mungkin berarti membatasi pengaruh tertentu, memilih perusahaan Anda dengan bijak, dan mendedikasikan waktu yang konsisten untuk doa dan refleksi. Berbicara tentang doa, video ini dengan indah memuncak dengan panggilan untuk 15 menit doa untuk penyembuhan, pemulihan, dan kenaikan dengan sengaja. Ini bukan hanya saran, ini adalah undangan untuk terlibat dalam komunikasi langsung dan kuat dengan Tuhan. Doa adalah garis hidup kita, napas spiritual kita. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana berdoa secara efektif, Alkitab menawarkan contoh yang tak terhitung jumlahnya. Anda mungkin mengikuti model yang Yesus berikan kepada kami dalam Matius 6:9-13 dengan fokus pada pujian, meminta kebutuhan sehari-hari, mencari pengampunan, dan berdoa untuk pembebasan dari kejahatan. Atau mungkin Anda hanya akan mencurahkan hati Anda kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Daud di Mazmur ini tentang ketulusan dan konsistensi. Melalui doa, Anda melepaskan beban, menerima bimbingan, dan dengan kuat menyatakan iman Anda pada kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Pada akhirnya, teman baik, perjalanan ini adalah jalan iman yang berkelanjutan, komitmen untuk hidup sepenuhnya dalam tujuan Tuhan ini tentang pemahaman bahwa bahkan bab-bab yang menyakitkan ditenun menjadi permadani yang luar biasa oleh penenun utama. Ketika Anda terus berjalan selaras, melindungi kedamaian Anda, dan terlibat dalam doa yang tulus, Anda pasti akan mengalami kepenuhan rencana Tuhan untuk hidup Anda, naik ke orang yang selalu bermaksud agar Anda menjadi. Sungguh suatu hak istimewa untuk mengetahui bahwa Anda benar-benar seorang yang dipilih, berjalan tangan dengan Tuhan dalam petualangan yang luar biasa ini. Nah, begitulah, temanku. Kami telah melakukan perjalanan melalui beberapa wahyu yang benar-benar kuat tentang tangan Tuhan dalam hidup Anda dan dinamika spiritual yang berperan. Bagian mana dari pesan ini yang paling beresonansi dengan Anda? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda dalam komentar di bawah ini. Wawasan Anda mungkin hanya dorongan yang dibutuhkan orang lain hari ini. Dan hey, jika pesan ini menggerakkan semangat Anda dan memperdalam iman Anda, membantu saya di perlangganan saluran sekarang dan tekan bel notifikasi itu. Anda tidak ingin melewatkan konten yang mengubah hidup kami berikutnya, ingin terus menyelam ke dalam perjalanan spiritual Anda. Kemudian lihat video yang disarankan di layar Anda sekarang. Sampai waktu berikutnya, ini adalah Jos, mengingatkan Anda untuk berjalan dalam iman dan selalu percaya kepada Yesus Kristus.